atau kajian teori gitu. Nah, hal ini menjadi penting karena di sini eh, bagaimana seorang peneliti itu bisa memahami masalah, kemudian bisa menjelaskan masalah, kemudian bisa mengetahui alur logika berpikir dari apa yang ditulis itu ketahuan dari kajian pustaka. Nah, sehingga kajian pustaka menjadi hal yang eh, sangat krusial di dalam penulisan skripsi. Nah, kajian pustaka ini kalau dari sudut pandang orang matematika, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang dari matematika. Untuk hal yang sama, misalkan ya, misalkan kita akan membicarakan masalah peluang kerugian perusahaan startup, misalkan begitu. Nah, kalau sudut pandang Anda itu orang ekonomi atau ekonom atau orang ilmu sosial, Anda bisa melihat peluang kerugian ini berdasarkan gejala-gejala sosial, kemudian berdasarkan tanda-tanda yang terjadi pada struktur organisasi. Nah, tetapi kalau sudut pandang matematika, peluang kebangkrutan ini dilihat dari sudut pandang matematika. Jadi bagaimana peluang terjadinya suatu kegagalan suatu sistem, misalkan gitu. Jadi sudut pandang ini yang menentukan apakah sesuai atau tidak kajian teori yang ditulis dengan rumusan masalah maupun objek penelitian. Nah, kajian teori itu harus memuat mengenai literatur. Ya, literatur itu bahan referensi yang berasal dari jurnal, buku, penelitian sebelumnya, ataupun publikasi lain. Nah, bahan-bahan ini dibaca, kemudian ditulis ulang oleh peneliti. Cara menulis ulangnya bisa berupa kutipan langsung, bisa juga berupa kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung berarti sama persis dengan apa yang tersurat. Sedangkan kalau kutipan tidak langsung sudah ada interpretasi dari penulis. Nah, karena untuk menulis kajian pustaka ini diusahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dari penulis, maka diharapkan penulis atau peneliti itu mempunyai kemampuan mengekspresikan kajian teori di dalam kalimat sendiri secara efektif dan efisien. Teori yang diambil itu harus relevan dengan apa yang sedang ditulis. Ya, jadi harus relevan. Tidak bisa misalkan Anda mau menulis mengenai kajian teori peluang kebangkrutan perusahaan startup, terus kajian teorinya Anda menulis kebangkrutan organisasi secara umum, misalkan gitu, terlalu luas. Sehingga diperlukan kedalaman dalam membaca maupun memilah dan memilih bahan kajian. Nah, kajian teori itu merupakan ciri bahwa peneliti itu cukup berreferensi, cukup membaca
sumber-sumber penelitian sebelumnya. Dari sini ketahuan seorang peneliti ini membaca atau tidak, ketahuan dari referensi yang dituliskan. Nah, teori ini digunakan sebagai alat nanti untuk menjabarkan apa-apa yang bakal dibahas di bab selanjutnya. Nah, di dalam kajian teori terdapat dua konsep utama, yaitu ada yang namanya konsep yang sifatnya abstrak atau definisi dan proposisi. Konsep atau definisi ini merupakan suatu konsep yang bisa diambil sebagai kutipan langsung dari referensi yang digunakan. Jadi Anda bisa membaca jurnal, kemudian mengambil definisi, dituliskan secara sama persis dengan apa yang menjadi referensi. Sementara kalau proposisi itu merupakan garis yang menghubungkan antara dua konsep atau lebih. Jadi proposisi cenderung menurunkan sifat-sifat dari konsep, sehingga untuk menulis proposisi, penulis tidak harus melakukan kutipan langsung. Bisa saja dia menulis dengan kalimatnya sendiri dari referensi yang diambil. Nah, konsep maupun proposisi ini merupakan alur logika penalaran yang menjadi dasar dari penulis di dalam menyajikan karya tulisnya. Kenapa? Karena konsep maupun proposisi ini merupakan suatu kerangka kerja konseptual yang mengatur mengenai pasokan pengetahuan, pengalaman, referensi, maupun studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kalau mengutip dari Newman, teori itu merupakan suatu seperangkat konstruk atau seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antara variabel. Sehingga satu proposisi itu digunakan untuk menjelaskan suatu definisi atau suatu konsep. Kalau menurut Joyo Suroto, teori itu merupakan asumsi, konsep, konstruk maupun proposisi untuk menerangkan suatu fenomena pengetahuan yang menjadi konsentrasi penulis, sehingga fenomena ini dapat merumuskan dengan baik hubungan antar variabel, antar konsep maupun antar proposisinya. Nah, di dalam kajian teori itu kita kenal ada tiga macam. Yang pertama teori deduktif, yang kedua teori induktif, dan yang ketiga teori fungsional. Nah, ini didasarkan kepada data yang dijelaskan di dalam kajian teori. Teori deduktif itu artinya teori yang dimulai dari hal yang umum
ke hal yang khusus atau dari yang umum ke spekulatif ke arah data yang akan diterangkan. Sedangkan teori induktif itu berasal dari hal yang khusus menjadi hal yang umum. Nah, biasanya teori induktif ini banyak dipakai oleh kalangan behavioristik. Nah, sedangkan teori fungsional ini merupakan teori yang menggambarkan interaksi atau pengaruh antar variabel, antar data, antar konsep, antar proposisi, di mana saling mempengaruhi untuk membentuk teori yang saling menguatkan. Nah, sekarang manfaat teori untuk apa? Teori itu bermanfaat untuk pertama, menjelaskan. Artinya, kalau di dalam penelitian kita melihat satu variabel atau satu konsep, kemudian kita memerlukan teori untuk menjelaskan konsep tersebut. Misalkan, kita akan meneliti mengenai kebangkrutan startup. Maka kita perlu menjelaskan apa itu kebangkrutan startup. Bagaimana kebangkrutan itu terjadi? Bagaimana mengukur uh, probabilitas terjadinya kebangkrutan dan seterusnya, sehingga kajian teori itu betul-betul menjadi daya dukung untuk memperjelas konsep yang disampaikan, untuk menjabarkan secara lebih luas konsep maupun proposisi yang ingin dibangun. Kajian teori itu juga berguna untuk melakukan peramalan atau prediksi. Sehingga ketika seseorang mau menulis suatu konsep, dia menjelaskan konsep tersebut dengan kajian teori, sehingga orang yang membaca mampu melihat, oh ya, antara teori ini dan teori itu ada suatu kaitannya. Kemudian, oh ya, kaitan tadi bisa dirumuskan di dalam suatu bentuk hipotesis. Kalau ada hipotesis, bagaimana instrumen nanti disusun, bagaimana cara mengetes hipotesisnya, bagaimana cara mengambil kesimpulannya, bagaimana menggunakan perangkat statistik untuk menguji hipotesis dan seterusnya. Ya, sehingga teori itu sangat sangat diperlukan di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Karena tanpa kajian teori yang cukup, orang akan melihat bahwa karya tulis ilmiahnya tidak ada bobotnya atau tidak berbobot. Tapi kalau kajian teorinya mantap, isinya bagus gitu ya, orang akan melihat bahwa wah ini penulisnya termasuk orang yang rajin membaca, termasuk orang yang up to date mengikuti perkembangan terhadap bidang yang sedang ditulisnya. Nah, kemudian manfaat kajian teori yang ketiga itu adalah untuk pengendalian atau kontrol. Jadi, bagaimana supaya penulis tidak terlepas dari arah atau terlepas dari fokus penelitian. Dengan kajian teori, peneliti akan mengikuti alur logika, alur berpikir yang sudah terstruktur di dalam rumusan masalah, kemudian dibangun melalui kajian teori, ditambah dengan keterangan, penjelasan, maupun referensi dari penelitian-penelitian
sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Cukup jelas ya, Pak. Oke, nah sekarang kita lihat ya tadi secara sepintas manfaat teori itu untuk eksplanasi, untuk menjelaskan, meramalkan, pengendalian. Nah, sekarang bagaimana tiga hal tersebut kita manfaatkan di dalam studi pustaka. Nah, studi pustaka itu harus memuat informasi mengenai penelitian terdahulu, penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang sedang dilakukan terkait dengan subjek yang sedang menjadi fokus penelitian. Sehingga dengan adanya informasi-informasi terbaru, informasi sebelumnya, penulis itu mampu meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang menjadi fokus penelitiannya. Ya, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan, mampu mengekspresikan rumusan masalah ya dengan kalimat yang efektif, tidak multi interpretasi, mudah dipahami. Kemudian juga kajian teori ini memberi dukungan terhadap penjelasan yang diperlukan. Sehingga peneliti mampu menguraikan secara panjang lebar riwayat penelitiannya, riwayat rumusan masalahnya, kira-kira nanti analisisnya seperti apa, dan uji hipotesisnya akan seperti apa. Nah, untuk itu, kajian pustaka harus dilakukan bagaimana? Yang harus dilakukan di dalam kajian pustaka, yang pertama adalah menguraikan teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, penelitian sebelumnya, diuraikan secara jelas dan detail sesuai dengan tujuan penelitian untuk mensupport rumusan masalah. Kemudian kajian pustaka ini juga diusahakan harus yang paling mutakhir baru, sehingga kalau kita ya di matematika itu menyarankan untuk menggunakan jurnal itu 5 tahun terakhir. Kalau buku bolehlah agak lebih tua. Usahakan menggunakan jurnal-jurnal yang terbaru. Kenapa? Karena dengan menggunakan jurnal-jurnal yang terbaru, peneliti itu akan mengetahui perkembangan terakhir penelitiannya, apa yang sedang ditulis itu seperti apa, referensinya bagaimana, apakah yang sedang diteliti ini bukan suatu hal yang out of date, apakah yang diteliti ini eh, bisa menjadi hal yang mempermudah hidup manusia, misalkan seperti itu ya. Jadi kemutakhiran ini menjadi hal yang paling utama. Nah, kemudian referensi yang digunakan bisa Anda menggunakan versi katakanlah referensi offline yang berasal dari barang cetakan atau buku atau online. Sedangkan kalau online diambil dari web, diusahakan diambil dari web yang mempunyai nilai
nilai ilmiahnya tinggi. Karena banyak di internet itu berseliweran informasi yang kredibilitasnya rendah. Jadi hanya orang asal nulis, kemudian tidak bisa dijadikan referensi. Karena kalau itu menjadi suatu kajian ilmiah, referensi harus didasarkan kepada keahlian orang yang benar-benar ahli. Jadi bukan sekedar ngutip dari sana sini ya. Jadi sekali lagi bahwa kajian teori itu bukan merupakan clipping. Clipping itu adalah kumpulan teori, kumpulan teorema, kumpulan proposisi, bukan. Kajian teori itu sekumpulan teori yang ditulis menurut bahasa Anda sendiri, dijelaskan menurut bahasa Anda sendiri, diberi penjelasan menurut bahasa Anda sendiri, kemudian dilakukan analisis isi terhadap apa yang ditulis. Nah, di dalam kajian teori atau kajian pustaka itu yang dimasukkan di situ pertama adalah kajian teori, yaitu berasal dari jurnal, buku, penelitian sebelumnya, karya ilmiah sebelumnya, bisa juga berasal dari penelitian yang sedang berlangsung saat ini, kemudian pola pikir, kerangka berpikir dari penelitian yang sedang dibahas, maupun hipotesis yang sedang disusun oleh peneliti. Hipotesis tadi bisa merupakan hipotesis yang akan diuji secara statistik, atau hipotesis penelitian yang tidak perlu diuji, tetapi perlu dimunculkan. Nah, bagaimana membuat kajian teori yang baik? Kajian teori yang baik itu yang pertama itu adalah ada keseimbangan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan hal-hal yang relevan maupun referensi terbaru. Ya, jadi harus seimbang. Jangan sampai misalkan ya referensinya 100% dari buku, referensinya 100% dari jurnal itu. Jadi harus ada komponen-komponen yang dari jurnal ada, dari buku ada, dari penelitian sebelumnya ada. Nah, kemudian kajian teori ini juga diusahakan mengikuti prosedur yang dianut di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi kalau Anda mengutip, bagaimana cara mengutipnya menggunakan metode apa? Misalkan peluang kebangkrutan industri startup, terus tulisannya dikutip dari Winanto 2023, misalkan gitu ya. Jadi ada kutipan tidak langsung mengikuti aturan yang sudah disepakati. Nah, di dalam kajian pustaka itu perlu juga Anda menuliskan hal-hal yang menjadi nilai lebih dari apa yang sedang Anda teliti. Tapi juga Anda tuliskan mengenai keterbatasan dari hal yang ingin Anda tulis. Mungkin keterbatasan dalam sudut pandang. Kalau di dalam misalkan ya, Anda mau menulis mengenai peluang kebangkrutan perusahaan industri startup, kemudian Anda melihat sudut pandangnya hanya dari eh, menggunakan algoritma Monte Carlo, misalkan itu. Nah, padahal ada, oh boleh kok dilihat pakai fuzzy logic, misalkan gitu. Nah, apa kelebihan kalau pakai fuzzy? Apa kelebihan kalau pakai Monte Carlo? Nah, di situ dari kajian teori, semakin banyak yang Anda baca, Anda akan melihat bahwa, oh ya,
satu kajian teori ternyata ini memberi peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, kajian pustaka ini menjadi alat untuk menyusun kerangka berpikir maupun hipotesis yang bisa jadi hipotesis itu nanti diuji secara statistika, kalau itu menjadi hipotesis uji hipotesis, tapi bisa juga hipotesis ini hanya menjadi hipotesis penelitian yang tidak akan diuji, tapi cukup menjadi catatan bahwa seharusnya alur logika berpikirnya seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan kajian pustaka? Untuk melakukan kajian pustaka, yang pertama jelas bahwa Anda mencari referensi. Referensi itu bisa dari jurnal, dari buku, dari penelitian sebelumnya. Setelah mencari sesuai dengan topik penelitian, dibikin rumusan masalah, kemudian dibaca. Setelah dibaca, diringkas atau diresum. Resum ini merupakan ringkasan atau kesimpulan dari apa yang Anda baca. Sehingga dengan resum ini, Anda mempunyai bekal yang cukup untuk menuliskan kajian teori yang berasal dari referensi. Nah, untuk mampu membuat resum yang baik, berarti Anda harus paham terhadap apa yang dibaca. Kalau untuk meningkatkan pemahaman, bisa saja satu artikel itu tidak mudah untuk dipahami oleh seseorang, sehingga orang tersebut memerlukan referensi lain. Sehingga caranya dengan membaca satu referensi, kalau belum paham, lihat di daftar pustaka atau lihat di latar belakang. Di situ ada referensi yang disebutkan. Menurut penelitian ini, penelitian itu, nah itu Anda telusuri. Sehingga berangkat dari satu jurnal, Anda akan memperoleh banyak referensi karena dari jurnal itu juga merujuk kepada referensi yang lain. Ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman berarti diperlukan kemampuan Anda memahami konsep yang ditulis di dalam referensi. Kemudian setelah Anda baca, pahami, Anda menulis ulang dari apa yang Anda baca tadi menjadi suatu konsep baru, konsep yang menggunakan kata-kata Anda sendiri, bukan sekedar menulis ulang dari apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Nah, kebanyakan mahasiswa kemarin ya di UTS itu kan ketahuan membuat resum. Mayoritas itu tidak membuat resum, tapi meringkas sehingga kalimatnya sama persis dengan jurnal aslinya. Hanya yang tadinya jurnal aslinya menulis dalam eh, katakanlah 50 kata, terus diambil hanya 10 kata, misalkan gitu. Jadi bukan membuat resum, tapi meringkas. Yang kemarin banyak yang melakukan seperti itu. Jadi ke depan membuat resum itu adalah membaca, kemudian menulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Ya, kelihatan kalau di UTS kemarin itu mahasiswa banyak yang tidak paham apa yang dilakukan. Karena ketika jurnalnya bahasa Indonesia, dia membuat ringkasannya bahasa Indonesia. Ketika jurnalnya bahasa Inggris, dia membuat ringkasannya bahasa Inggris. Karena memang benar-benar cuma copy paste, tidak menulis ulang dari apa yang dia pahami. Logikanya meskipun jurnalnya bahasa asing, mau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Spanyol, tetap buat resumnya bahasa Indonesia. Oke, ya. Nah, kajian pustaka ini itu akan memberi dasar argumen teoritis kepada penulis
sehingga meyakinkan orang lain untuk menerima konsep yang ingin disampaikan. Dengan demikian, kemampuan untuk mereview, membuat resume, ini menjadi modal dasar penulis dalam mengekspresikan pengetahuannya. Nah, untuk melakukan review yang bagus bagaimana? Bisa saja Anda membuat paparan saja, tapi akan lebih efektif kalau konsep yang ada di dalam referensi, konsepnya apa, terus Anda resume menjadi suatu peta konsep, suatu metrik, suatu alur logika, algoritma berpikir, ya. Jadi bisa Anda buat mapping konsepnya seperti apa, gitu. Nah, kajian pustaka yang baik mampu mendeskripsikan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga peneliti menjelaskan kajian teori itu secara terstruktur, logikanya tersusun dengan baik, dengan tidak menimbulkan loncatan-loncatan konsep. Nah, tadi sudah saya sebutkan, untuk menulis kajian pustaka bisa kutipan langsung, bisa kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, Anda bisa eh, disampaikan kalau untuk matematika itu pada definisi ya, untuk tidak langsung pada proposisi. Kalau misalkan Anda terpaksa mengutip bukan konsep matematika, tapi misalkan konsep pengembangan sumber daya manusia, misalkan menurut Sugiono, nah pakai kutipan langsung, silahkan. Tapi di dalam mengutip itu ada aturan yang harus Anda pakai. Jadi misalkan pakai stil apa gitu ya. Jadi di panduan penulisan skripsi itu ada cara melakukan kutipan langsung maupun tidak langsung. Nah, kajian pustaka itu harus berasal dari sumber yang kredibel. Jadi bisa tadi saya sebutkan berasal dari jurnal, referensi, penelitian sebelumnya, buku. Kalau ngambil dari web, itu harus dari web yang mempunyai kredibilitas tinggi. Misalkan berasal dari, eh, bukan berasal dari eh, apa itu blog ya. Sebisa mungkin hindari Anda mengambil referensi dari blog karena blog itu sifatnya hanya catatan kuliah kayak catatan kuliah yang ditulis kemudian nilai ilmiahnya kurang tinggi. Nah, kemudian kalau Anda memanfaatkan eh, jurnal online, Anda harus menuliskan kapan jurnal online itu Anda akses. Jadi dituliskan hari apa, jam berapa, tanggal berapa, diambil di mana. Sehingga nanti ketika ada keraguan, orang bisa mentris, ya, menelusuri sumber yang digunakan. Nah, kemudian teori ya, kajian teori ini kalau tadi sifatnya ada teori deduktif, induktif, dan fungsional, maka bisa juga teori ini dilihat berdasarkan
Scope atau scope itu semesta pembicaraannya. Jadi bisa saja teori ini skop pembicaraannya makro, besar, mikro maupun meso, tengah-tengah, gitu ya. Skop pembicaraan. Nah, kalau pembicaraannya itu makro, berarti kita membicarakan mengenai konsep yang abstrak, konsep yang secara general, itu kita ambil dari referensi, kita tuliskan sebagai definisi secara garis besar. Kemudian dari konsep yang makro diturunkan ke yang lebih kecil, yaitu menjadi akibat, menjadi teorema yang mikro. Nah, kemudian antara makro dan mikro itu ada yang tengah, yang biasanya menjadi proposisi atau teorema yang besar kalau di dalam matematika. Kalau di dalam ilmu-ilmu yang lain, meso ini merupakan penghubung antara konsep makro dan konsep mikro. Ya, jadi kalau makro itu bisa saja misalkan konsepnya konsep deduktif, konsep mikronya induktif. Nah, sementara meso ini yang menghubungkan antara deduktif dan induktif. Pada konsep makro, orang mendefinisikan sesuatunya konsep secara garis besar, secara luas, didasarkan kepada referensi yang kredibel. Nah, sedangkan fokus dari teori itu ada yang pertama mengenai substansi. Substansi, jadi fokus teori ini ada tiga hal juga, yaitu mengenai substansi, kemudian formal, dan teori tengah, middle ring. Ya, hampir sama dengan yang tingkatan teori. Pada fokus teori substansi, di sini yang dituliskan itu mengenai substansi teori yang menjadi pokok pembicaraan. Substansinya apa? Intinya apa? Jadi bukan mengenai detailnya, tetapi lebih ke konsep globalnya seperti apa. Sedangkan pada teori formal, konsepnya itu ditulis sesuai dengan teori formal. Jadi misalkan gini, teori formalnya gimana? Misalkan ya, kalau kita mau menuliskan di dalam definisi secara formal itu menggunakan kalimat jika dan hanya jika. Jadi, X disebut fungsi kontinu jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ada delta epsilon positif sehingga Fx Fy kurang dari epsilon jika X kurang Y kurang dari delta. Kan gitu ya. Jadi secara formal itu dituliskan. Tapi bisa juga konsep tadi tidak ditulis secara formal, tapi diuraikan dengan paparan. Yang dimaksud dengan fungsi kontinu di dalam penelitian ini adalah fungsi yang dapat digambarkan sedemikian sehingga derivatifnya ada di setiap titik di bilangan R dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi ada formal, ada substansi. Nah, contoh ini dari bukunya Pak Mulyong, ini kalau contohnya begini, bedanya apa gitu. Nah, kalau misalkan ada kejadian eh, mau menulis mengenai dampak sosial kematian seseorang, itu ketika seorang tokoh masyarakat meninggal, bagaimana menilai dampaknya?
Secara substansi itu ya hanya ada orang yang meninggal. Substansinya ada orang yang meninggal. Secara formal, dampak sosial orang yang meninggal itu seperti apa? Nah, orang yang meninggal tadi, kalau kita lihat, ada nggak hubungan antara orang yang meninggal itu dengan dampak yang bakal ditimbulkan? Kalau secara formal, ya kita hitung dampaknya berapa sih orang yang meninggal itu menimbulkan kerugian berapa, sehingga dari substansi maupun formal ini bisa dimunculkan menjadi hipotesis. Hipotesis ini bisa hipotesis penelitian, bisa hipotesis yang bukan merupakan hipotesis penelitian, cuma hipotesis yang ingin diketahui saja. Jadi ada nggak dampak sosial orang yang meninggal terhadap eh, kejadian sosialnya? Pengaruhnya seperti apa? Jangan seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu mengenai middle ring. Jadi merupakan fokus teori tengah-tengah antara substansi dan formal. Middle ring itu seperti tadi yang teori fungsional. Jadi dia ada di tengah, jadi cenderung berfungsi untuk memperjelas hubungan antara konsep formal maupun konsep fungsional. Jadi dia fungsinya cenderung kayak apa ya, variabel antara gitu ya. Jadi fungsinya itu memperjelas konsep makro maupun konsep mikro. Jadi fungsinya hampir mirip dengan eh, teori meso. Oke, saya kira itu ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Materi saya taruh di Google Classroom, kemudian ini ada tugas yang harus Anda lakukan. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.